yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi senantiasa kita panjatkan, yang disertai dengan salawat kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah kita semua dalam forum silaturahmi menyambut bulan Ramadan dan sebagai akhir program pembelajaran di masa ini, di term dan semester ini untuk santriwati-santriwati kita. Tempat kita bersama berkumpul ini di Pondok Putri Az-Zahra, Yayasan Pondok Pesantren Al-Islahuddini, Kediri, Lombok Barat. Tempat dan kebun ini kita khususkan untuk santriwati serta pembinaannya. Meskipun dalam suasana pandemi yang berkepanjangan, sudah hampir genap setahun sampai saat ini. Karenanya dalam model pembelajaran terbatas, santriwati dan anak-anak kita di samping daring dan mengerjakan pekerjaan kewajiban sekolah formalnya, terkonsentrasi fokus ke bagian bidang tahfizul Quran. Maka dari itu penting saya cerita, hadirin wal hadirat, ternyata pendidikan keagamaan pondok pesantren juga punya tren bahasa sekarangnya. Ada dinamika, ada perkembangan yang kadang positif kadang negatif, tapi mudah-mudahan lebih banyak yang positif. Misalnya dulu mungkin para wali murid tahun 80-an ke bawah belum mengenal namanya pondok pesantren tahfizul Quran, ya. Lalu sejak kapan mulai di Lombok bahkan di NTB ini? Saya sebagai saksi mengetahuinya pada tahun 86 Mudir Am Pondok Pesantren Al-Islahuddini Tuan Guru Haji Ibrahim Al-Khalidi Al-Maghfurullah menugaskan salah seorang ponaannya yang tempo dulu pernah belajar di Makkah dan khatam Al-Quran, yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Abdus Sattar, untuk mau mulai memberanikan diri dengan ikhlas membentuk lembaga pendidikan spesialis tahfizul Quran. Maka terbentuklah tahun 86 itu Madrasah Tahfizul Quran Darul Furqan. Saat itu saya belum menemukan di seluruh penjuru Lombok ini belum ada lembaga tahfizul Quran, belum ada. Jadi kita berbangga tahadus bin ni'mah, perintis, peletak dasar pendidikan madrasah tahfizul Quran berangkat dari kita ini. Alhamdulillah. Ini untuk membenarkannya dapat kita lacak jejaknya. Dan itu saat itu belum ada yang saya tahu, belum ada lembaga tahfizul Quran. Karena saya temukan ketika belajar dulu ada sinyalemen di dalam pembelajaran agama itu. Menghafal Al-Quran itu tidak boleh melupakannya. Ada sanksi dan ancamannya sehingga orang tidak berani untuk menghafal Al-Quran yang namanya tahfiz itu. Itulah yang dibongkar, kemudian didobrak, dimulai, dirintislah oleh Tuan Guru Haji Ibrahim Al-Khalidi dengan menugaskan keponakannya Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Abdus Sattar. Maka berdirilah Madrasah Tahfiz Darul Furqan. Sekarang sudah berkembang di mana-mana. Ini yang saya maksudkan tren. Jangankan madrasah dan pondok pesantren, SMP, SMA juga mengembangkan itu. SD juga mengembangkan itu. Bagus sekali. Alhamdulillah. Ini yang kita maksud positifnya. Maka dari itu saya loncat cerita sedikit
10 tahun yang lalu saya pernah kumpul di Bogor bersama 4 mantan Menteri Agama Indonesia. Ada Malik Fajar, ada Maftuh Basyuni, ada mantan Rektor UIN Malang. Lalu kita diskusi panjang. Ternyata temuannya Bapak Ibu, anak yang intelektualitasnya, yang otaknya bersih, cerdas, dan daya ingatnya kuat adalah otak yang dilatih dengan menghafal Al-Quran. Sekali lagi, terlatih menghafal Al-Quran. Makanya di UIN Malang itu rektornya membuat reward hadiah khusus bagi siapa yang menghafal Al-Quran. Maka kita dengar di banyak universitas barang siapa yang menghafal Al-Quran mendapatkan nominasi, mendapatkan prioritas, kadang lulus tanpa tes dan ujian. Kenapa? Karena otaknya sudah terlatih. Subhanallah, tabarakallah. Dapat kita bayangkan ibu-ibu, mantan santri dan santriwati, kalau paling sulit pelajaran dulu waktu kita kecil itu namanya matematika. Karena punya rumus-rumus yang harus dihafal. Ternyata rumus matematika itu kecil dibandingkan dengan menghafal Al-Quran. Artinya menghafal rumus-rumus di matematika itu tidak lebih gampang daripada menghafal Al-Quran. Baik yang namanya sinus, kosinus, tangan, X, Y, Y dan lain sebagainya itu dulu. Nah, Al-Quran orang bisa hafal huruf demi huruf, harakat demi harakat, baris demi baris, halaman demi halaman. Satu bungkul 30 juz Al-Quran. Ini fakta. Dan bisa, meskipun kita orang ajam, orang asing, bukan orang Arab, yang tidak paham bahasa Arab, bisa menghafal Al-Quran. Ini fakta. Makanya ibu bapak, bersyukur kita mendapatkan anak-anak ini istiqamah, mau terus belajar dan menghafal Al-Quran. Santri Darul Furqan ini sudah banyak. Mereka yang belajar di Madinah, di Makkah, mereka yang belajar di Al-Azhar Kairo, di Yaman, di Sudan, alhamdulillah, di perguruan tinggi dari Mataram sampai Jakarta. Dulu ada kita punya alumni tahfizul Quran, 2 putranya daripada Bapak Haji Muhammad Tabri dari Getap ini. 1 melanjutkan sekolah ke Yaman, sekarang mau masuk S2 sudah selesai. 1 melanjutkan ke Yogyakarta, sudah selesai, sekarang di Jakarta S2-nya. Pagi hari dia diajar sama dosennya, sore hari dosennya minta diajar sama dianya. Jadi sore diajar, dosennya tahfizul Quran, menghafal Al-Quran. Hebat atau tidak jamaah sekalian? Luar biasa. Nah, Al-Quran cahaya dunia dan akhirat. Itu yang kita bela dan yang kita siarkan pada tempat ini. Jadi niat kita ibu dan bapak bukan untuk tampil-tampilan dan penampilan, bukan untuk lomba-lombaan dan juara-juara hadiahnya, tapi yang kita ingin raih adalah ridha Allah, keridaan Allah melalui Al-Quranul Karim untuk bekal kita bersama semuanya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita ibu bapak mungkin belum sempat pernah menghafal Al-Quran. Kalau begitu paling tidak anak cucu kita adalah yang menghafal Al-Quran. Seperti itu. Kalaupun tidak semuanya, ya sebagiannya. Insya Allah juga pula akan mendatangkan barokah. Nah, tempat kita bernaung di areal ini ibu dan bapak namanya Pondok Putri Az-Zahra. Jadi Az-Zahra itu dulu ada ahli bait Rasulullah namanya Fatimah Zahra. Nah, dari Az-Zahra itu satu rumpun kata dengan kata Zuhrah. Zuhrah itu bunga yang mekar dan berseri, yang bak dan mewangi.
Dari situlah diambil nama Al-Azhar, pendidikan tertua, terlama di dunia ini yang ada di Mesir. Saya tiang alhamdulillah mendapat nikmat Allah pernah belajar di situ. Jadi asal katanya nama ini kita ambilkan barokah ke sana. Di samping itu secara kebetulan juga Ibunda Umin Tiang, ibu kami namanya Hajjah Zuhrah. Beliaulah yang punya ide dasar perintis awal tempat kami di areal ini. Jadi saya cerita ibu dan bapak, di tahun 90 saya pergi berhaji. Lalu ayahanda saya, Bapak Tuan Guru Haji Ibrahim Al-Khalidi, memberi bekal kepada saya uang. Saya ingat tahun 90 itu banyaknya $700. $700 Amerika. Saya pergi berhaji bukan melalui umrah, bukan melalui ONH, tapi saya mendapat visa undangan dari kerajaan Arab Saudi melalui Rabitah Alam Islami. Jadi tidak banyak bayar dan biayanya. Dikasih uang untuk bekal perjalanan, untuk sangu. Tapi saya bilang doa lebih penting ini ayahanda, saya bilang seperti itu kan. Uang juga penting tapi yang lebih penting doanya gitu. Sampai di Mekah apa yang terjadi? Saya tidak tinggal di pemondokan. Karena ada kakak-kakak yang warga negara Arab Saudi di sana dan keluarga. Saya ditampung di rumahnya, diantar ke sana kemari ke masjid. Jadi enggak pernah belanja harian. Malah dikasih juga salawat cara kita, kasih uang. Saya pulang uang nambah dari $700 menjadi $1.000. Waktu itu $1.000 waktu itu tahun 90 nilainya $1 itu Rp2.225 saya ingat. Jadi uang saya itu Rp2.225.000. Nah lama kelamaan saya masih muda, ibunda saya bilang, nak katanya, saya simpankan uangmu, saya belikan tanah, jangan bilang tidak, bilang saja iya. Saya diam aja, nak jangan bilang tidak, bilang saja iya. Saya belikan tanah, nanti kamu temui dia. Saya juga belum mikir gitu, ke tanah apa seperti itu kan. Bahasa Sasaknya dia bilang, kebeliam tanah nane ini ndak kenende, lamun kurang laun ini entuk. Nane kebeliam tanah, au ini ndak kenende. Yo dangun ini marah ini ke. Lama-lama setengah bosan saya. Ya dah, saya bilang gitu kan. Beli. Padahal saya mau simpen, saya punya uang sebenarnya. Lalu tanah di sini nih dulu katanya punya Papu Balu sama saya kami. Dari pinggir Kokok sampai Pengkolan Datar itu yang rumahnya Haji Rubai di situ. Tapi zaman dulu kalau orang pergi berhaji jual 2 tanah, bukan seperti sekarang. Sekarang di Dasan Agung dapat berhaji kita keluarga boleh jadi. Merari jual setengah begitu kan? Habislah. Maka saya beli ulang tanah yang pondok anak-anak ini banyaknya 10 hare. Saya beli tahu enggak berapa waktu itu 91? Rp1.500.000. Rp1.500.000. Tanah saya beli begitu. Tahun itu begitu kan. Nah, kontek cerita sudah besar, tua pulang belajar dari Mesir. Anak-anak pondok banyak di rumah. Sayan banyak anak, sayan sempit tahu merenika. Kontek cerita saya berpikir saya harus hijrah. Seperti Nabi dulu kalau mau sukses hijrah dari Mekah ke Madinah. Saya hijrahlah dari kampung dalam datang kemari. Masih kebun, peteng, dendeng, kayu, nembau situ kapong saya beli-beli. Jawak doang mak beli lelum punti. Tapi bismillah untuk perluasan anak-anak kita. Dan itulah dia cikal bakalnya. Jadi ini tidak lepas dari niat baik cara pandang ibunda kami dulu. Kenendek dulu mungkin tidak di sini kita sekarang, mungkin di timur di mana segala macam. Itulah hikmahnya, barakahnya, petunjuk hidayah orang tua. Selanjutnya ibu dan bapak yang dirahmati Allah,
Aula ini tempat berkembang berluas, ini milik saudara dan saudari Tiang. Yang timur ada Tiang, ada adik, yang ini punya kakak Tiang. Yang suaminya adalah Tuan Guru Haji Muzakkar Idris. Tuan Guru Haji Muzakkar Idris ini pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim, menggantikan Tuan Guru Haji Sapuan Hakim bersama Tuan Guru Haji Muharram. Kami sering duduk di sini berdiskusi silaturahmi, lalu beliau entah kenapa istikharahnya udah kita buat awalah buat anak-anak ngaji di sini, dibuatlah sama beliau ini dengan apa namanya sumur, toiletnya, dan kita pergunakan, kita pakai seperti itu Bapak Ibu. Dengan niat apa? Sebagaimana Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin usianya panjang dan beriman kepada Allah serta hari kemudian, agar demen menjalin silaturahmi. Nah, momen ini silaturahmi kami kita dengan Bapak Ibu sebagai keluarga besar kami. Jadi bagi kami Bapak dan Ibu, keluarga besar kami bukan hanya adik kakak, istri dan anak, tapi juga santri dan santriwati yang bersama kami. Include termasuk maknanya ibu-ibu dan bapak-bapak merupakan bagian dari keluarga besar kami. Alhamdulillah. Sebenarnya ibu dan bapak yang lebih berkompeten, yang lebih pas menjadi pimpinan atau disebut mudir pada Pondok Putri Az-Zahra ini adalah adik bungsu kami, yaitu Haji Muhammad Surur Sabban. Beliau yang pimpin. Jadi kurikulumnya yang atur beliau. Tapi namanya tradisi di madrasah pesantren, lamun ara sengakeun belian ieu den semel. Akhirnya disebut-sebutlah nama Tiang. Tapi ya alhamdulillah lah. Sekali Malik yang pimpin adik kami Haji Muhammad Surur Sabban. Dulu ketika ayahanda kami meninggal dunia, dia sedang dalam keadaan yatim. Kemudian dia menghafal Al-Quran sebelum belajar keluar semasa masih di pondok sini. Lalu mengaji di Jawa, kemudian dapat belajar di Universitas Islam Internasional di Madinah Munawwarah. Dan pernah juga dia belajar di Jawa tentang kurikulum pendidikan tahfizul Quran. Itu yang menangani. Nah, kami menaungi seperti itu yang besar-besar ini. Apa yang kurang tidak mungkin, semuanya dipikirkan oleh adik kami yang pikirkan bantu, buatkan tempat dan segala macam. Karena apa? Karena kami mengadakan penyelenggaraan pendidikan ini murni dari inisiatif kami semua. Jadi kami juga ingin nomor 1 masuk surga, begitu maksudnya ibu bapak. Dan tidak boleh sendirian, mengajak bapak-bapak juga. Kalau bapak ibu lema anton tiang begampung le sida pada maranike dan karena kita ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pondok putranya kami buatkan di pinggir sungai sana dan di sebelah barat. Induknya ada di yang pertama kali dibangun tahun 86 dulu di samping rumah tua kami di sana. Jadi adik kami Haji Muhammad Surur menemukan cara di rolling anak-anak ini. Jadi ada yang tahfiz mama kadang-kadang dipindah ke pondok bawah, demenwa 10 juz ada yang dipindah ke pondok atas. Yang istiqomah ditarik jadi mudabir ke atas, merani ke di rolling istilahnya, supaya jangan bosan. Dan itu yang ngatur dia. Kami menangani masalah yang kami bisa membantunya. Saya sendiri pribadi dari Pondok Pesantren Al-Islahuddin ini lebih banyak bertugas luar. Seperti itu kita bagi-bagi tugas. Kadang saya ngaji keluar, kadang saya pergi nyalat diajak keluar. Makanya saya tahu nama desa-desa ini banyak ya. Dari timur ini itu, dari Montong Ngare, Karangide, Tapon, Pringgerate, Sisi, Samarkaton, Jabon, Kelana, Dasan Telaga, Peraya, Mangkong,
penujak batu jayi mangkong kateng bonder mendura beleke dasan malang dasan lekong bebidas tahu itu ke utara Gunung Sari ke Kait Teluk Kodek Teluk Kombal Pecinan Malaka Telaga Wareng pemenang barat pemenang timur Lendang Galuh Sigar Penjalin Tanjung Bayan turun lagi ke Lombok Timur ndak kedua babakan kebon tu rida getap marani ke dan teh kita ngentut bilang jelo le derike seperti itu. Nah karenanya kami bagi tugas ndak mungkin zaman sekarang semua kita rangkul sendiri yang keluar karena itu jujur saya katakan saya memperjuangkan maslahat publik umat itu bersentuhan dengan politik menjadi politisi juga. Nah, karena apa? Karena saya keliling ke sana kemari melihat keadaan masyarakat apa yang diperlukan dan dibutuhkan. Namun pada hakikatnya banyak jalan menuju Roma, banyak cara berikhtiar menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali malik ibu dan bapak, sahabat dan sahabati semuanya, kita doakan anak-anak kita istiqamah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan kita terlindungi dari mara musibah, bencana, baik pandemi corona dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Yang terpenting ibu dan bapak, kami mengajak anak-anak ini laki dan perempuan untuk mengedepankan kesederhanaan, bersahaja, bukan kemewahan seperti itu, kesederhanaan. Jadi kita bersama. Kadang saya memantau anak-anak ini, ada yang sampai jam 11-12 malam di Beruga, kadang siang di bawah pohon kayu menghafal Al-Quran. Ada juga yang sambil siong tempe di dapur sana itu menghafal Al-Quran. Memang begitu. Yang dulu menghafal Al-Quran dan tidak membacanya hanya di dalam WC saja. Jadi kalau pergi kuliah di Al-Azhar di Mesir itu di terminal lantai bis ngaji dulu. Apa? Sambil berdiri tidak duduk. Karena kita di terminal bukan di masjid. Naik ke atas bis begampung di tangan kita Al-Quran ngapal begini kan seperti itu. Jadi kita fokus kepada Al-Quranul Karim. Jadi anak-anak ini seperti itu. Maka dari itu terpenting pesan saya kepada para wali santri untuk kita membangun silaturahmi dan kerjasama. Marani gitu. Jangan sampai terjadi hal-hal kecil yang tidak terduga menjadi besar dengan sendirinya karena salah paham. Ada nanti anak santri tiba-tiba pulang sendiri, susah mudabirnya, dimarah sama pimpinannya, jangan-jangan dia kawin, jangan-jangan dia ke pusat, jangan-jangan dia sakit, dicari, ditelepon ke sana kemari. Setelah ketemu pulang, ya dihukum sama mudabirnya. Setelah dihukum, datang orang tuanya keberatan jamaah sekalian. Wah, tak ngelapor ke polisi sektor di Kediri. Saya dipanggil, la ilaha illallah, saya malu luar biasa. Kalau saya lawan main pengadilan bapak ini, saya pikirkan belum tentu saya kalah, bisa saya penjarakan dia, tapi tidak pernah berniat kami memenjarakan wali murid seperti itu. Panjang ceritanya, marah di sana, mau keberatan segala macam, bisa perang saudara nanti. Anak-anak jadi mudabir ini yang dari perempuan, ada yang dari Jerowaru segala macam kan. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Saya ngomong sama polisinya, apa sebenarnya maunya? Dipelajari ibu bapak, kata polisi ini gambar maunya kepeng katanya begitu kan. Ya udahlah, saya anggap sedekah saja, terserah Allah yang ngatur. Udah berapa maunya? Saya bilang gitu kan. 3 juta udah saya pulang, saya ambilkan duit ini daripada saya ngeros banyak. Dan diterima, dibawa pulang. Ini kan memalukan Bapak Ibu kan. Untung ku hajari haji sabar bersorban. Kemasa jadi bupadu peresian jalan. Balak nih lagu marah nih. Kena inilah jangan terjadi seperti itu Bapak dan Ibu. Bukan dia semel marah nih kan. Karena salah paham. Dicari kan anak perempuan, nanti tanggung jawab kita besar. Makanya kami sepakat dengan saudara-saudari kakak adik kami untuk perempuan ini kami tembok Pak. Kami tembok dia begitu. Supaya jangan hilang. Bisa saja orang hilang dikawin lari di Lombok ini. Tanggung jawab kami besar.
terjadi itu ini itu. Zaman sekarang, makanya kami memohon untuk kita kerjasama, saling tenggang rasa. Memang Ibu, saya tahu kalau datang hari Jumat, ndak mungkin kami salami satu demi satu. Satak seket keluar orang yang datang ini, tanda. Muntah bersalam satak seket bilang minggu, sang salah nimet demi sebulan kan. Seperti itu. Nah, karenanya sekarang kita penyatuan persepsi, kita semua adalah keluarga besar Al-Quran. Orang beriman yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, kita berharap Al-Quran menjadi penelang jalan dan syafaat kita bersama. Setuju Bapak dan Ibu? Lebih dan kurangnya saya nunas maaf. Wallahu alladzi yuwaffiquna ila sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.